Berbeda dengan zona waktu Indonesia yang dibagi menjadi 3, zona waktu di Tiongkok justru hanya ada 1. Tak lain dan tak bukan adalah waktu standar Beijing atau Beijing Standard Time. Padahal, nyatanya Tiongkok merupakan negara terbesar ketiga di dunia di mana mataharinya terbit di waktu yang berbeda pula di setiap wilayah. Lantas, apakah yang melatar belakangi penetapan waktu ini? Temukan jawabannya hanya di AADC episode Di Balik Zona Waktu Tiongkok. AADC, ada apa dengan China? Di Indonesia sendiri, zona waktu dikategorikan menjadi 3, yaitu waktu Indonesia Barat atau WIB, waktu Indonesia Tengah atau WITA, dan juga waktu Indonesia Timur atau WIT. Pembagian waktu ini diatur dalam Kepres nomor 41 tahun 1987 tentang pembagian zona waktu wilayah RI. Waktu Indonesia Barat lebih cepat 1 jam dari waktu Indonesia Tengah, sedangkan waktu Indonesia Tengah lebih cepat 1 jam dari waktu Indonesia Timur. Dengan kata lain, waktu Indonesia Timur lebih cepat 2 jam dari waktu Indonesia Barat. Nah, gimana ya sejarahnya sampai terbentuk 3 zona waktu ini? Menurut sistem pembagian waktu dunia, penetapan waktu suatu wilayah didasarkan pada jarak wilayah tersebut di atas garis bujur, di mana setiap 15 derajatnya merepresentasikan 1 jam perbedaan waktu. Dengan demikian, Indonesia dengan panjang busur 46 derajat memiliki selisih waktu yaitu 3 jam lebih 4 menit dan kemudian dibulatkan menjadi 3 jam. Selisih 3 jam tersebut kemudian tercermin lewat 3 zona waktu Indonesia yaitu WIB, WITA, serta WIT. Berbeda dengan negara lain, negara Tiongkok justru sepakat hanya menggunakan 1 zona waktu saja. Waktu standar Beijing yang notabene adalah Greenwich Time plus 8 ini digunakan di seluruh wilayah daratan Tiongkok. Padahal, jika ditilik dari kacamata geografis, Tiongkok sewajarnya dibagi menjadi 5 zona waktu loh Sobat Bolong. 5 waktu tersebut adalah waktu Zhongyuan, waktu Longsu, Tibet, Kunlun, serta waktu Changpai. Lalu, mengapa Tiongkok memilih untuk menggunakan 1 zona waktu saja? Well, pada tahun 1912, sebenarnya Tiongkok sudah menerapkan 5 zona waktu Sobat Bolong, tepatnya pasca keruntuhan Kerajaan Qing. Namun di tahun 1949, pemerintah Tiongkok justru mengubah ketetapan tersebut menjadi 1 zona waktu saja. Kabarnya, penyatuan waktu ini dilakukan pemerintah demi memudahkan proses pemusatan berbagai aspek negara Tiongkok. Nah, pertanyaannya nih, adakah wilayah Tiongkok yang menggunakan waktu lokal instead of waktu standar Beijing? Jawabannya ada Sobat Bolong. Salah satu contohnya adalah daerah Xinjiang. Suku Uighur yang tinggal di Xinjiang menggunakan patokan waktu Greenwich Time plus 6 atau sama dengan 2 jam lebih lambat dari waktu Beijing. Hal ini juga diterapkan pula oleh penduduk Tibet. Sedikit perbedaan juga terdapat pada 3 wilayah khusus Tiongkok, yaitu Hong Kong, Macau, dan juga Taiwan, di mana ketiganya tetap menerapkan Greenwich Time plus 8, namun menerapkan istilah sendiri untuk waktu lokal mereka. HKT untuk Hong Kong Time, MST untuk Macau Standard Time, serta TTC untuk Taiwan Time Zone. Tak bisa dipungkiri bahwa penyatuan waktu ini cukup menyulitkan bagi sebagian penduduk Tiongkok, khususnya bagi mereka yang tinggal jauh dari Beijing, di mana peristiwa geologis yang mereka alami sehari-hari tidaklah sinkron dengan waktu tersebut. Contohnya nih, petani di Xinjiang akan bekerja pada pukul 12 siang saat matahari baru mulai terbit di daerah mereka. Penduduk di Tibet baru makan siang pada pukul 3 sore,
Sedangkan penduduk Urumqi Xinjiang baru makan malam saat waktu menunjukkan pukul 10 malam. Waktu operasional fasilitas umum seperti stasiun dan bandara di Kashgar juga terpengaruh oleh waktu ini. Bahkan ada masanya murid sekolah di Altai harus mengerjakan ujian di waktu subuh. Unik, lucu, tapi sekaligus membuat kita prihatin ya dengan kondisi mereka. Kalau menurut kalian sendiri, gimana nih Sobat Bolong? Bagi Sobat Bolong yang sudah pernah ke Tiongkok, apakah kalian juga sempat terpengaruh oleh anomali waktu ini? Jangan pernah ragu-ragu ya untuk sharing pengalaman, pendapat, maupun saran kalian untuk program ini. Caranya gampang kok, kalian bisa langsung aja menuliskannya di kolom komentar. Oke deh, sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap saksikan AADC episode selanjutnya hanya di channel YouTube kesayangan kamu, bolong.id. Subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan setiap episode serunya. AADC, ada apa ya? Tak jauh berbeda dengan negara lain, gaya hidup masyarakat Tiongkok pun juga berkembang dari masa ke masa. Mulai dari era kerajaan kuno hingga zaman modern ini. Berikutnya akan kami sajikan 6 gaya hidup modern Tiongkok versi Tim Bolong. Penasaran seperti apa? Saksikan tayangan lengkapnya hanya di AADC 2 minggu mendatang. See you!